Semangat ibu-ibu, semangat. Ya, semangat. Aksi mak-mak seringkali mengejutkan. Seperti dalam video amatir ini. Sekelompok mak-mak berjibaku mengevakuasi sebuah truk di jalan rusak parah penghubung Kecamatan Pandan dengan Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Hanya berbekal tali tambang, mak-mak turun tangan membantu menarik truk yang terjebak lumpur. Jalan Poros Panak, Kabupaten Mamasa menjadi kubangan lumpur saat hujan tiba. Bahkan tak jarang, jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan karena tertutup longsor. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa menyebut penanganan jalan rusak parah itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Ruas jalan Mangundu itu masuk kewenangan provinsi. Ya, tapi walaupun bagaimana, karena ada beberapa masyarakat kita yang berapa desa ke sana, mau tidak mau ya memang hak wajib dibersihkan. Ini menyangkut nyawa mereka yang melewati akses jalan tersebut. Kondisi jalan sudah lama rusak parah. Pemerintah setempat diharap serius memberikan perhatian agar jalan segera diperbaiki demi meringankan kesulitan warga daerah tersebut. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Inilah rekaman detik-detik saat sebuah angkot yang mengangkut rombongan pelajar SMP terguling di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung. Salah seorang pelajar merekam angkot yang ditumpanginya melaju dengan kecepatan tinggi di tikungan Jalan Layang. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat. Menurut salah seorang warga, jalan tersebut memang seringkali terjadi kecelakaan akibat tikungan yang terlalu tajam, serta masih minim rambu lalu lintas di sekitar Jalan Layang. Begitu aja, karena kan jalurnya itu kurang ini ya, jadi kemana aja gitu, kayak yang pengen aja itu gitu kalau jalan tuh. Kayak gitu. Ini emang jalurnya sering terjadi kecelakaan di sini? Iya, di sini sering. Biarpun ada yang mengatur juga sering terjadi kecelakaan. Ini disebabkan kenapa Kang biasanya? Ya disebabkannya itu seenaknya aja gitu bawa kendaraannya gitu. Diketahui sebelumnya Jalan Layang Ciroyom belum diresmikan oleh pemerintah Kota Bandung. Meski demikian, Jalan Layang ini sudah dipergunakan oleh warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, diduga akibat kebocoran gas LPG di warung makan, 700 kios di Pasar Banjarnegara, Jawa Tengah hangus terbakar. 2 petugas pemadam kebakaran terluka akibat tertimpa puing kebakaran saat memadamkan api. Bro, bantuannya bro. Sejumlah pedagang di Pasar Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah tampak histeris melihat lapak mereka dilalap api. Kebakaran yang menimpa sekitar 700 kios diduga berawal dari kebocoran tabung gas di warung ayam goreng. Dalam hitungan menit, api membesar dan menjalar ke ratusan lapak pedagang yang menjual pakaian. Sedikitnya 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Upaya pemadaman terkendala karena sumber air yang jauh serta kerumunan warga. Awalnya nggak tahu tapi kayaknya baru kecil itu udah dikasih kain sama air. Lah saya masih buru-buru itu damkar udah kesini udah terlalu besar. Itu dari apa awalnya apinya? Ya dari gas. Gas, kenapa gasnya? Ya kemungkinan itu Bocor. copot apa gimana itu. Selain melalap 700 kios, kebakaran juga menyebabkan 2 petugas pemadam terluka. Mereka tertimpa puing atap yang terbakar. Kebakaran dengan kerugian lebih dari 1 miliar rupiah tersebut masih dalam investigasi Polres Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Seorang anak tega merobohkan rumah ibu kandungnya di Malang, Jawa Timur.
rumah dihancurkan dengan sebuah alat berat sewaan. Pemicunya, sang anak marah lantaran permintaan bagian harta gonogini tidak dikabulkan oleh ibunya. Warga heboh. Sebuah alat berat datang dan tiba-tiba merobohkan sebuah rumah di Dusun Gadungan, Desa Karanganyar, Kabupaten Malang. Semakin ramai saat diketahui peristiwa itu adalah seorang anak merobohkan rumah ibu kandungnya sendiri. Warga tak dapat berbuat banyak mencegah sengketa keluarga ini. Peristiwa ini diduga dipicu permintaan anak atas bagian dari harta gonogini perceraian kedua orang tuanya. Sang anak meminta bagian 100 juta rupiah, namun sang ibu hanya dapat mengabulkan sebanyak 25 juta rupiah. Kalau gonogininya itu ya cuma sebidang rumah. Kalau tanahnya itu warisan dari ibunya. Permintaannya minta 100 juta. Nah dari pihak di sini mampunya 25 juta. Nah, si Dani tadi enggak mau, kalau dikasih 25 juta, mending rumah dirobohkan. Perceraian kedua orang tua pelaku terjadi 16 tahun lalu. Namun tiba-tiba sebulan terakhir, sang anak meminta bagian harta gonogini rumah sebesar 100 juta rupiah kepada ibunya. Katanya alasan sama ibunya akan bikin rumah di Gondalegi, dia kebakaran. Lah ibunya katanya sini, iya tak bantu. Tapi sak mampunya aku ora saiki. Sebagian besar bangunan rumah roboh rata dengan tanah. Kondisi sang ibu masih syok dan kini tinggal di rumah saudaranya. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Jumlah korban jiwa akibat banjir bandang di Tanah Datar, Sumatera Barat bertambah menjadi 31 orang setelah tim DVI berhasil mengidentifikasi 2 korban yang ditemukan di Kabupaten Sijunjung. Pencarian korban akan diperluas dengan menyisir aliran Sungai Batang Ombilin. Tim SAR gabungan terus mencari korban banjir bandang di Tanah Datar, Sumatera Barat. Hari ke-7 pencarian masih menyisir bantaran sungai mulai dari Nagari Parambahan hingga Kecamatan Tanjung Emas. Pencarian diperluas dengan menyisir aliran Sungai Batang Ombilin yang merupakan muara seluruh sungai yang berhulu di Gunung Marapi. Pencarian korban diperluas hingga Kabupaten Sijunjung serta perbatasan Sumbar dan Provinsi Riau, Taluk Kuantan. Korban meninggal itu berjumlah ada penambahan 2 orang, jadi berjumlah 31, dan yang kita masih cari itu 11, yang belum teridentifikasi itu ada 3. Penambahan itu dari mana, Pak? Yang teridentifikasi tadi pagi. Dari Sijunjung. Yang dari Sijunjung ada 2 orang. Teridentifikasi pagi tadi sehingga ada perjumlahan korban, perubahan jumlah menjadi 31. Jumlah korban meninggal bertambah menjadi 31 orang sementara 11 lainnya masih hilang. Pencarian korban dilanjutkan hingga masa tanggap darurat berakhir. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Banjir besar yang membawa material bebatuan menutup badan jalan lintas kawasan pegunungan Tangsel, Kabupaten Pidi Aceh. Banjir menyebabkan lalu lintas terganggu karena jalanan tertimbun batu dan lumpur. Video amatir merekam detik-detik terjadinya banjir dan longsor yang membawa material bebatuan sehingga menutup jalan lintas kawasan pegunungan Tangsel dan Gempang di Kabupaten Pidi Aceh. Longsor akibat hujan lebat menyebabkan kemacetan kendaraan dari 2 arah dan diperparah dengan batu besar berserakan di atas badan jalan. Pemerintah mengerahkan 1 unit alat berat ke lokasi untuk membersihkan material longsor di jalan. Sebuah dam truk hanyut terseret banjir saat dicuci di sungai. Beruntung sopir sempat menyelamatkan diri. Kemenparekraf memastikan persiapan pelaksanaan Fair and Expo yang menjadi bagian dari kegiatan World Water Forum ke-10 di Nusa Dua Bali mencapai tahap akhir. Ratusan pelaku UMKM akan ambil bagian untuk melakukan promosi dan penjualan produk.
Rapat koordinasi Panitia Nasional penyelenggaraan World Water Forum ke-10 kembali digelar di Bali yang dihadiri langsung Menparekraf Sandiaga Uno. Selain membahas kepastian delegasi yang akan hadir, Kemenparekraf juga memastikan pelaksanaan Fair dan Expo sebagai bagian dari kegiatan World Water Forum ke-10. Dalam Fair and Expo akan ada 257 booth yang terdiri dari 155 booth untuk kegiatan Expo dan 102 booth untuk kegiatan Fair. Keseluruhan booth sudah dipastikan akan diisi oleh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya UMKM untuk melakukan promosi serta penjualan produk. Angka pendaftar itu sudah mendekati angka 14.000. Berarti kalau mereka itu biasanya datang bersama dengan spouse atau pasangan, tinggi sekali minat dari para peserta, dan kalau kita lihat juga nanti dampak kepada para UMKM yang sudah kita kurasi dan kita sertakan di Fair dan Expo. Sementara di Poltek Par Bali, Menparekraf Sandiaga Uno menegaskan dukungannya terhadap tindakan tegas yang dilakukan terhadap pelanggaran keimigrasian dan kriminalitas di Bali. Hal ini ditegaskan Sandiaga di hadapan para pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali dalam fokus group discussion menyambut pelaksanaan World Water Forum yang akan digelar 18 hingga 25 Mei 2024. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Di tengah duka bencana, jemaah calon haji asal Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dilepas menuju embarkasi. Tangis tak terbendung saat Bupati menitipkan doa pada jemaah calon haji bagi warga dan saudara mereka korban bencana banjir bandang dan longsor. Kami yang masih tinggal di daerah ini, ya Allah, seluruh keluarga, masyarakat yang kami cintai bersama pemerintah daerah kami, jauhkan kami dan negeri kami dari cobaan dan bala ini, ya Allah. Tangis duka pecah saat jemaah calon haji mendoakan kebaikan untuk Tanah Datar pasca bencana banjir bandang. Di tengah bencana, sebanyak 289 jemaah calon haji asal Kabupaten Tanah Datar diberangkatkan. 2 jemaah calon haji terdampak langsung bencana. Beberapa anggota keluarga mereka menjadi korban. Jemaah diminta tetap fokus menjalankan ibadah di Tanah Suci. Seluruh proses pencarian korban dan rekonstruksi pasca bencana dipercayakan kepada petugas yang bekerja di lapangan. Ada 2 yang terdampak bencana, tapi alhamdulillah tetap berangkat karena memang untuk mau naik haji ini beliau tuh mendaftar di tahun 2011. Ya, lama sekali menunggu waktu yang panjang. Akhirnya beliau dengan betul-betul ikhlas meninggalkan apa yang ada di Tanah Datar ini dengan kejadian-kejadian. Akhirnya beliau berangkat ke haji. Ada 2 orang. 289 jemaah calon haji asal Kabupaten Tanah Datar tergabung dalam kloter 7 embarkasi Sumatera Barat. Pada pelepasan jemaah calon haji tahun ini, seluruhnya dilepas di halaman kantor Bupati. Karena gedung Indo Julito dijadikan posko bencana banjir bandang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Tangis haru ratusan kerabat melepas puluhan jemaah calon haji di salah satu masjid yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah seorang calon jemaah haji lansia tak kuasa menahan tangis karena bisa menunaikan ibadah haji meski harus menggunakan kursi roda. Calon jemaah haji Makassar bernama Muhammad Amir Borahima, 71 tahun, tidak kuasa menahan tangis di hadapan putranya sebelum bertolak ke Tanah Suci. Ia berkesempatan pergi ke Tanah Suci meski harus menggunakan kursi roda lantaran sempat menderita stroke. Amir pergi tunaikan ibadah haji tanpa ada keluarga mendampingi karena istrinya yang menemaninya mendaftar haji pada 2011 telah wafat. Ya. Ini sekarang umurnya sudah berapa tahun, Pak? 71. Pak, ini alasannya dengan masih semangat untuk pergi berhaji dan Iya. Cari berkah Allah. Masih kuat tekadnya ya, Pak ya? Iya. Ya.
Amir merupakan satu dari 32 calon jemaah haji reguler dalam rombongan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh harapan Makbrur di bawah Kementerian Agama pada Kloter 8 dengan embarkasi Makassar. Mereka menerima pengarahan dari pihak Kemenak Sulsel di Masjid Alauddin, Jalan Veteran Kota Makassar. Setelah mendapat pengarahan, mereka kemudian dibawa ke Asrama Haji Sudiang, Makassar. Suasana pelepasan para calon jemaah haji ini pun berlangsung haru. Di Asrama Haji Sudiang, para calon jemaah haji ini akan bergabung dengan calon jemaah haji lainnya dari Kloter 8 dan selanjutnya bertolak ke Tanah Suci Mekah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik yang memproduksi tas rajut di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar. 2 gudang dan 2 minibus ludes di lalap si jago merah dan belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kebakaran di PT Kaboki, Desa Lecari, Sukorjo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Menghanguskan 2 gudang beserta isinya, seperti mesin dalam pabrik yang memproduksi tas rajut, serta 2 unit mobil minibus ludes terbakar. Diduga titik api akibat hubungan arus pendek listrik. 1 orang satpam diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Ya, sempat ketakutan karyawannya tadi. Ya. Sempat terjadi ledakan, Pak? Enggak ada ledakan. Ledakan kecil cuma dari ban mobil. Oh iya. Ini mobilnya 2 yang terbakar, Pak? Ya? Mobil Serena sama Kuda. Oh, siap. Api dapat dipadamkan 3 jam kemudian setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan. Polisi segera melakukan olah TKP. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir miliaran rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Aparat pemerintah Desa Banjarwangunan memeriksa warganya yang memiliki kemiripan nama dengan nama di DPO terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, kuasa hukum para pelaku yang sudah divonis pengadilan menegaskan klien mereka bukanlah pembunuh Vina dan Eki. Setelah dikeluarkannya daftar pencarian orang atau DPO oleh Polda Jawa Barat, 3 pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon kini dalam perburuan. Disebutkan ketiga DPO yang bernama Peggy, Andi, dan Dani berasal dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Cirebon. Aparat pemerintah desa dan kepolisian telah mendatangi satu persatu warga yang memiliki kemiripan nama dalam DPO tersebut, di mana ditemukan nama Andi sebanyak 15 orang, Dani 9 orang, sementara Peggy tidak ada sama sekali. Namun ketika didatangi, tidak ditemukan kesesuaian seperti ciri-ciri yang tertulis dalam DPO. Kemarin langsung kepolisian bergerak dan mengecek cross-check langsung atas nama yang sesuai dengan DPO itu. Salah satu yang pertama itu Peggy itu nggak ada cross-checknya di sini. Dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dani di kami ada data 9 orang, di data hasil cross-check langsung ke lapangan dan hasilnya 0 juga, nggak ada. Sementara itu, pasca kasus kematian Vina kembali ramai, kuasa hukum sejumlah pelaku yang sudah divonis pengadilan menyoroti langkah kepolisian. Mereka menegaskan klien mereka yang sudah jadi terpidana dan jalani vonis seumur hidup bukanlah pembunuh Vina dan Eki. Bahkan menurut mereka sejumlah kejanggalan sudah terjadi sejak awal penanganan kasus hingga fakta persidangan. Dalam tuntutan, korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Dari hasil otopsi, hasil pada saat ini bukan hasil otopsi, hasil ketika pertama kali datang ya, ditemukan sperma. Cuman tidak juga dapat dijelaskan sperma itu milik siapa. Banjarwangunan. Para kuasa hukum ini pun mendesak kepolisian untuk segera membuat terang kasus yang larut 8 tahun ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar melaporkan. Ayahanda Eki, korban pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki oleh
kelompok geng motor di Cirebon angkat bicara atas kisah tragis yang menimpa putranya. Sang ayah meminta masyarakat untuk ikut membantu penangkapan 3 pelaku yang masih buron sejak 8 tahun lalu. Delapan tahun berlalu, tabir misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki oleh sekelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat terus diselidiki. 3 buronan pembunuhnya, Vina, masih berkeliaran. Ayah Eki yang merupakan Kapolsek Kapetakan di Polres Cirebon angkat bicara atas kasus tragis yang menimpa putranya. Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan. Dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Melalui pernyataannya di media sosial, Ayah Eki berharap agar masyarakat ikut membantu kepolisian menemukan 3 buronan pembunuh putranya. Bully itu benar-benar nggak bagus loh. Sama Koji. Dia apa sih nggak mau? Nok tahu kok gimana cara ngadepinnya. Kasus kematian pasangan kekasih Vina dan Eki pada tahun 2016 kembali menjadi sorotan publik usai diangkat dalam sebuah film layar lebar. Tragis, tak hanya dibunuh di jalanan, Vina juga mengalami kekerasan seksual. 8 tahun berlalu, dari 11 tersangka, 3 pelaku tak kunjung tertangkap. Polda Jawa Barat baru merilis status DPO 3 pelaku. Namun ironis, tanpa disertai sketsa wajah. Didampingi pengacara kondang Hotma Paris Hutapea, keluarga Vina kini berjuang mencari keadilan atas kematian putri tercintanya. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Dera, kepada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya terungkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Pencurian mobil berisi puluhan kilo ubi cilembu terekam CCTV di Kota Bandung, Jawa Barat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek pabrik Home Industry pembuatan narkoba jenis pil PCC di kawasan Citerep, Bogor, Jawa Barat. Detik-detik pencurian mobil berisi ubi cilembu di Cikowang, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Butuh waktu 2 menit, pelaku membobol pintu dan membawa kabur mobil curiannya. Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek pabrik Home Industry pembuatan narkoba jenis pil PCC di kawasan Citerep, Bogor, Jawa Barat. Polisi mengamankan 1 tersangka beserta barang bukti lebih dari 1 juta pil PCC. NRS, wanita 27 tahun, warga Gayungan, Surabaya, melaporkan dugaan tindak pelecehan seksual ke Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Korban mengaku mengalami pelecehan seksual secara daring dan teror ancaman dari teman semasa sekolahnya bertahun-tahun. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi, banjir menerjang wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Banjir merendam ribuan rumah dan merusak infrastruktur listrik sehingga rumah warga mengalami pemadaman. Ribuan rumah dan bangunan lainnya terendam banjir bandang yang melanda Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.
Banjir bandang dengan ketinggian hampir 2 meter akibat luapan Sungai Mahakam setelah curah hujan tinggi sejak kemarin. Banjir juga merusak infrastruktur pendukung seperti listrik hingga akibatkan pemadaman total di 3 wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, di antaranya di Ujong Bilang, Data Bilang, dan Longapari. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sedang mendata jumlah korban di 3 wilayah terdampak banjir. Rata-rata rumah ke Mahakam Ulu ya untuk meninjau bencana banjir yang terjadi di sana. Fokus kita pagi ini adalah memastikan infrastruktur pendukung untuk kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Ada 3 wilayah yang terdampak cukup parah, yaitu di Ujo Bilang, kemudian Datang Bilang, dan juga Long Iram. Nah, terutama yang kita akan fokus adalah memastikan listrik itu bisa menyala untuk masyarakat. Saat ini banjir sudah berangsur surut, namun akses yang bisa dilewati hanya melalui jalur udara dan jalur sungai. Sementara bantuan perlahan sudah mulai masuk, mulai logistik, air bersih, dan tenda darurat. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Tokoh pers dan perfilman nasional Profesor Salim Said tutup usia. Salim Said mengembuskan nafas terakhirnya setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Pada waktu itu adalah Pemirsa, kabar wafatnya Salim Said dikonfirmasi oleh Herawati melalui pesan singkat. Dalam pesan tersebut, disebutkan juga bahwa jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di Kompleks Wartawan PWI Cipinang, Jakarta Timur. Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan siang ini. Salim Said dikenal sebagai salah satu tokoh pers Indonesia. Ia merupakan wartawan senior yang pernah warawiri di sejumlah media nasional dan ia juga telah menelurkan sejumlah buku. Almarhum juga merupakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko di tahun 2006 hingga 2010. Bagaimana saya mengakumulasi ilmu saya? Ya pemirsa, bakso menjadi salah satu kuliner yang memiliki penggemar terbesar di tanah air. Salah satu buktinya, warung bakso viral di Cilacap, Jawa Tengah. Tidak hanya harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan bakso pesanan, pembeli juga harus siap berdesak-desakan dan saling dorong demi memperoleh nomor antrian. Lantas seperti apakah nikmatnya bakso ini? Kita cicipi bersama. Inilah warung bakso yang viral di Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Tiap hari pembeli antre berdesakan. Pemilik warung bahkan terpaksa membuat kupon antrean agar para pembeli tidak mengerumuni gerobak bakso. Warung bakso ini ramai karena murah dan tentu saja enak. Satu mangkok bakso hanya seharga Rp5.000 hingga Rp10.000. Baksonya juga macam-macam. Ada bakso kerikil, bakso isi telur, hingga bakso tetelan. Rasanya gurih dan tidak pelit isian, melimpah ruah. Tak heran pembeli datang dari berbagai kota, dari Cilacap hingga kota sekitar Banyumas dan Kebumen. Tadi ngantri dari jam berapa nih? Aku kesini jam 5.45 nyampe sini. Terus minta nomor lah, soalnya udah 3 kali kesini tapi gagal terus. Oh, ini dapat nomor berapa nih Mbak? Nomor 2. Ini dari jam berapa Mbak? Jam 8. Baru dilayanin? Jam 12. 3 jam baru dapat bakso. Oh, gitu ya. Sejak pukul 5 pagi ratusan calon pembeli sudah menanti. Begitu kupon dibagikan, mereka langsung merangsek, saling dorong. Kalau sekarang alhamdulillah yang tadinya 50, alhamdulillah sekarang jadi 60 kilo. Terus balungan yang tadinya 6 kilo, alhamdulillah bisa jadi kurang lebih 30 kilo gitu. Untuk harganya sendiri berapa nih Mas? Harganya variatif dari mulai pentol daging giling harga 5.000. Terus yang isi telur 4.000, terus kasar pedas 3.000, tahu pentol 1.000, dan kerikil 500 gitu. Dalam sehari warung bakso ini menghabiskan hingga 60 kg daging. Omset penjualan tembus 6 juta rupiah tiap harinya. Anda pecinta kuliner bakso tentunya harus mencoba bakso murah meriah isian melimpah ini.
Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. 15 perempuan Indonesia yang berprestasi dan inspiratif mendapat penghargaan dalam ajang Indonesia Beautiful Woman. Ajang yang digelar majalah High End untuk ke-13 kalinya bertujuan menginspirasi serta memotivasi banyak wanita Indonesia agar terus berkarya dan meraih prestasi. Dalam rangka ulang tahunnya ke-16, majalah High End kembali menggelar Indonesia's Beautiful Woman 2024 di MSC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Ajang yang digelar untuk ke-13 kalinya ini memberikan penghargaan kepada 15 perempuan Indonesia yang inspiratif dan berprestasi. Acara yang mengangkat tema Rise Together ini mengajak para perempuan untuk bangkit dan semangat dalam berkarya di segala bidang. Dan kita tahu bahwa pada saat perempuan bangkit, anak-anak tentunya bangkit juga dan penuh semangat. Dan di mana ada perempuan yang maju, anak-anak pasti maju. Dan itulah gunanya perempuan untuk selalu maju, berkontribusi untuk negara. Ya. 15 perempuan yang menerima penghargaan terdiri dari berbagai latar belakang usia dan profesi. Di antaranya adalah aktris, penyanyi, dokter, konten kreator, hingga entrepreneur. Semoga dengan adanya award ini bisa menginspirasi ke seluruh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia pastinya untuk selalu berkarya, berkarir, terus selalu bersinar. Jangan cepat puas karena perjalanannya masih panjang banget. Jadi semoga kedepannya bisa memberikan karya-karya yang lebih baik lagi. Ajang ini diharapkan dapat menginspirasi banyak wanita di Indonesia untuk terus maju dan berkarya serta meraih prestasi. Jakarta, Yasmin Natania, Heri Nugraha, Ainus melaporkan.